Tuhan Tanggapan normal pada bijak umumnya, yang punya Raffi akal tentang sehat, yang Erika punya hati hamil. nurani, yang punya akal budi, pendidikan, edukasi, dan juga etika. So, gue akan membahas ini dari POV, saya lagi ya, dari POV laki-laki, bukan POV pacar, ataupun teman, ataupun pihak manapun, no. Gue akan membedah ini, mendeskripsikan ini sebagai speak up tentang masalah Erika yang kalian tahu dia lagi hamil. Satu-satu dari komen-komen netizen yang berkeliaran di luar sana, dan baik lagi, tidak salah dan tidak benar, karena kalau kita mau nyari benar dan salah itu bukan tugas kita cuma manusia, itu tugasnya Tuhan ya, buat menjudge siapa yang benar dan siapa yang salah. But konteks di sini yang mau gue bahas adalah perbuatan yang baik dan tidak baik. Kita bedah satu-satu dari komentar stop normalisasi hamil di luar nikah. 1. Erika datang ke podcast Deddy Corbuzier, Om Deddy, shout out buat Om Deddy yang baik udah bantuin juga. Erika datang ke podcast tersebut bukan untuk menormalisasi atau bukan untuk kalian menerima atas kehamilan luar nikahnya. No. Mungkin kalau kalian udah nonton dan kalian udah paham, kalian bisa menyimpulkan sendiri artinya dia datang ke sana apa. Dan gue baca di beberapa komentar di TikTok tuh banyak kok yang pintar juga, yang udah ngerti dan udah tahu dan nangkap poinnya tuh apa. Erika Karlina ke podcast Deddy Corbuzier bukan untuk menormalisasi apa perbuatannya. Once again, bukan menormalisasi. Jadi buat yang bilang stop normalisasi hamil di luar nikah, I agree with you no matter what. Fuck that. Sampai di sana gue setuju. Karena apapun perbuatannya yang ia lakukan adalah salah. Hamil di luar nikah, or you can say it apa, seks bebas, duta pergaulan bebas, apalah pergaulan bebas akibatnya, itu purely salah dan tidak diajarkan di agama manapun atau di hukum negara manapun, karena harus nikah dulu, but the point is perbuatannya adalah salah. Tapi jadi di kasus ini ada dua guys, kalau gue selalu menyikapi sebuah kasus ada dua, sebab akibat perbuatan aksi. Perbuatannya adalah hamil di luar nikah, yes betul, dia itu mungkin ada hilaf-hilafnya, balik lagi ya, kita hanya manusia dan tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Perbuatannya salah, tapi apakah aksinya salah? Menurut gue enggak, karena aksinya ada 3 output yang Om Deddy udah jelasin juga. Bisa tanda kutip digugurin ataupun dibuang lah, tanda kutip ya. Bisa juga ditutupi, yang udah Erika lakukan selama 7-8 bulan belakangan tuh dia tutupin. Dia dengan pakai baju longgar-longgar, dengan dia tidak mau keluar terlalu intens, tidak mau terlihat hamil, itu dia nutupin. Dia udah melakukan itu. Kenapa dia speak up akhirnya dia membuka? Why? Kalian juga mungkin udah paham kan? Kenapa dia membuka itu? Karena menurut gua dia ada mendapatkan threat. Apa itu threat? Ancaman berupa lisan ataupun verbal ataupun bukti chat ataupun apapun itu yang membahayakan karir dan juga dirinya, apalagi anaknya. Karena ancaman tersebut menurut gua as a human being, balik lagi, itu nggak bisa dinormalize. Itu yang menurut gua poinnya harus kalian camkan, bukan normalize perbuatannya. Nope. Yang menurut gua harus ditolak keras adalah pengancaman dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pihak sana, pihak cowoknya. I'm not gonna say the name, gua gak mau mention juga. Adalah berupa sebuah pengancaman di grup WhatsApp yang bukti-buktinya sudah kami pegang pasti. Jadi kita nggak mau ngomongin orang dari kata si ini gini loh, kata si ini gini loh. No. Kita punya semua dan juga kita tahu semuanya dari bukti, berdasarkan bukti. So yang mau gue bahas di poin 1 tadi, gue setuju banget sama teman-teman yang komen stop normalisasi hamil di luar nikah, ya I agree with that. Cuman yang mau gue tanggapi adalah perbuatan baik atau tidak baiknya. Perbuatan tidak baiknya betul di perbuatan, cuman aksinya menurut gue Erika sangat respectful as a mom, as a woman. Dia memilih untuk tidak membuang janinnya dan memilih desisi untuk membesarkannya sendiri dan juga melahirkan, apalagi dia juga tidak meminta pihak manapun untuk bertanggung jawab. Nonton podcastnya baik-baik, dia tidak meminta. Jadi ada yang komen kayak gini, waktu bikin diem-diem, waktu udah kejadian koar-koar, terus minta tanggung jawab. Nope, you got it all wrong. Don't get me wrong ya, Erika tidak pernah meminta tanggung jawab sama sekali, at all. Jadi tujuan Erika kesana sekali lagi untuk
meminta bantuan karena dia tidak punya siapa-siapa pada saat itu selain teman-temannya, keluarganya, dan juga gue. Dia meminta tolong kepada orang yang menurut dia bisa membantu, which Om Ded, untuk membantu dia menangani kasus yang katanya ada omongan dan kita udah lihat chatnya itu adalah ancaman yang dia stres mungkin seminggu atau berapa lama terakhir sebelum dia ke Om Ded tuh dia stres, dia mengalami mual-mual, dia juga flek karena dia tanya ke dokter orang hamil tuh nggak boleh stres, harus happy, harus makan yang bergizi. Dia nggak bisa makan karena mual, dia muntah-muntah mulu setiap makan karena mual, dan juga dia flek berkali-kali, yang nggak sekali dua kali itu karena dia stres, nggak bisa tidur, which itu mengganggu pertumbuhan janin dan juga kesehatan dia. Makanya dia minta tolong Om Deddy buat, Om tolongin saya lagi ada masalah, saya diancam bla 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 sama laki ini. Menurut gue as a human being, apapun ancamannya, apapun gibahnya di grup tersebut, bro, you are not human. Karena Tuhan ciptain lu tuh konsepnya bukan, ciptain manusia, kita sebagai manusia tuh konsepnya bukan kayak gitu. Dan gue juga pernah bahas ini, kalau lu gak bisa berbuat baik, minimum banget jangan jadi orang jahat deh. Kedua, masalah podcast, masalah stop normalisasi menurut gue udah clear ya. Oke, udah mulai, gue gak akan berhenti sampai ujung masalahnya selesai, baru gue akan quit dari game ini. Kalau ngadu-ngadu circle, let's do it. Ayo kita adu keras.